Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Yasin. Salamun ala Salamun ala ali Yasin. Salamun ala ali Yasin. Salamun ala ali Yasin. Salamun ala Inna kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Innahu min ibadinal Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. Ada satu riwayat dari Ka'bul Akhbar ya, bahwasanya 4 orang nabi yang masih hidup sampai sekarang. Ithnani fil ard, yang 2 orang nabi itu berada di bumi. Ilyas wal Khadir, yaitu Nabi Ilyas dan Nabi Khadir. Wathnani fis sama, dan yang 2 itu ada di langit. Idrisu wa Isa, yaitu Nabi Idris dan Nabi Isa alaihum alaf salam. Lah, dalam riwayat itu dijelaskan bahwasanya Nabi Ilyas dan Nabi Khadir itu beliau berdua selalu bertemu setiap tahun di bulan Ramadan. Tempat pertemuannya di Baitul Maqdis, Palestina. Dan juga beliau berdua itu setiap tahun haji ke Makkah. Kemudian beliau berdua meminum air Zam-Zam dan akan bertemu lagi di tahun yang akan datang. Ada satu riwayat setiap kali beliau itu berdua berpisah mengucapkan doa Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Begitu riwayatnya ya. Lah, kitab ini diterangkan di dalam keterangan kitab yang lain yang menjelaskan kitab Sahih Bukhari dalam Kitabul Ahaditsil Anbiya. Kitabul Ahaditsil Anbiya. Bisa dibaca di sana ya. Cari syarah-syarah keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang kitab hadis Al-Imam Bukhari yang Sahihul Bukhari. Ayyuhal ikhwah al-a'izza, ayyuhal ikhwan al-kiram al-fudala. Kitabnya para ulama ini ya,
barokahnya besar. Maka dengan sebab itu, maka kita ini perlu untuk meneliti, mengkaji, menyelidiki di mana letak kebenarannya. Kita selidiki, kita kaji ya, kita teliti, dihaber. Nah, cara untuk mengkaji, meneliti kitab-kitab para ulama yang mubarokah itu ya, itu ada dua cara. Satu, dibaca kitab-kitab yang ada yang menjelaskannya, ditanyakan kepada para ulama, keliling ke sana ke sini menemui para ulama al-mukarramun. Nah, sesudah itu ada lagi yang kedua, tidak cukup hanya membaca kitab yang ada dan musyawarah dengan ulama yang ada, tidak cukup itu saja. Nah, kita juga perlu menyelidiki keliling di pelosok-pelosok bumi dan pelosok-pelosok langit ini, apakah bertemu dengan Nabi Khadir, Nabi Ilyas, Nabi Idris, Nabi Isa alaihum alaf salam. Kalau bertemu dalam keadaan hidup, berarti memang benar beliau-beliau itu masih hidup. Nah, itu yang perlu kita selidiki ya. Cara yang kedua ini. Nah, cara yang kedua ini juga dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah keliling seluruh bumi, keliling seluruh langit, sehingga tahu di mana nabi yang masih hidup dan nabi yang sudah meninggal dunia. Itu adalah cara ahlu sunnah wal jamaah, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah-sunnahnya para sahabat, kelakuan-kelakuan para sahabat. Itu cara ahlu sunnah wal jamaah ya. Dalam sebuah hadis yang ditulis di dalam kitab dua hadis, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Berarti hadis ini muttafaqun alaih. Juga ditulis di dalam kitab-kitab sunan yang lain. Dalam kitab Sahihul Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersabda dalam doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Al hadis artinya, ya Allah, aku berlindung diri dengan Engkau ya Allah daripada alhammi, sedih, gundah, hatinya gundah, khawatir, wal hazan, dan susah, wal ajzi, dan lemah, tidak kuat beribadah, tidak kuat berfikir, tidak kuat iman, tidak kuat ridho, tidak kuat memahami, wal kasal, dan malas, wal jubni, dan takut, wal bukhl, dan kekir, wal dhala'id dain, dan terlilit hutang, wa ghalabatil ar-rijal, dan dijajah, dipaksa ya, oleh orang lain. Nah, hadis ini menerangkan bahwa kita ini ya wajib rajin, tidak boleh malas. Orang ngaji, baca kitab malas, ngaji musyawarah dengan ulama malas, keliling seluruh pelosok bumi, pelosok langit, mencari nabi-nabi yang masih hidup, yang ada di bumi, yang ada di langit, malas, tidak mau kemana-kemana, tidak mau kesana kesini ya, mencari kebenaran, malas saja kerjaannya. Bagaimana bisa alim, bagaimana bisa paham? Ini hadisnya Rasulullah. Wal jubni, dan takut, takut melarat, takut apalagi ya,
takut gagal, takut apa lagi, dan takut-takut yang tidak semestinya kita takuti. Padahal itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan ini hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wal bukhl, dan kikir, tidak mau keluar uang untuk beli kitab, untuk mengaji, untuk mengajar, untuk keliling di seluruh bumi ini, di seluruh langit, ya. Uangnya dibuat apa? Kikir. Wa dhala'id dain, dan terlilit hutang, wa ghalabatir rijal, dipaksa, ya, dijajah, dikuasai oleh orang lain. Jangan begini, jangan begitu, jangan melakukan sunnah Rasulullah, jangan mengikuti sahabat, jangan mengikuti ulama, lah dipaksa begitu. Lah itu Rasulullah SAW minta perlindungan kepada Allah Ta'ala supaya dilindungi dari semua keburukan-keburukan itu dengan sebab rahmat, pertolongan, fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Ndirek korek kuwi luncal-luncal ambil dia. Oh, ini apa katanya? Kita dalam mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang maha luas tanpa batas, jangan hanya menggunakan akal. Ya. Karena mukjizat itu jauh di atas akal yang difahami oleh manusia. Jadi kalau memahami ilmunya Allah, kekuasaan Allah, mukjizat para nabi hanya menggunakan akal saja itu tidak mampu, ya. Baru bisa baca kitab, baru mengaji, baru mengajar di sana sini, kemudian akal dibesar-besarkan sehingga pernyataan para ulama, kelakuan Rasulullah, kelakuan para sahabat dikatakan tidak ada karena akal yang dipakai. Masa ada orang hidup, para nabi hidup sampai sekarang? Nah, itu akal. Tidak boleh, itu salah, itu akal begitu itu. Memahami Al-Quran dengan akal. Dalam hadis dikatakan, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mentafsiri Al-Quran dengan akalnya, pikirannya sendiri, maka hendaklah dia siap-siap mendapatkan tempat di neraka. Itu akal. Jadi tidak boleh. Nah, makanya kita ini perlu mengkaji, meneliti kaul para ulama ini dengan cara yang kedua tadi. Kita keliling dunia, keliling bumi, keliling langit, ya. Temui itu para nabi itu. Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Isa, Nabi Idris. Kalau bertemu sungguhan dalam keadaan hidup, nah memang beliau-beliau yang 4 ini masih hidup. Nah, itu cara yang hakiki sesuai dengan sunnah baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kelakuan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jangan hanya menggunakan akal, karena akal ini bisa dipakai semampu kemampuan akal itu di dalam memahami agama. Lebih daripada itu, wallahu a'lam bishawab. Selama Al-Quran, hadis, para sahabat Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan kita wajib beriman dan menerimanya. Saya kira cukup ini, ya. Mudah-mudahan manfaat dan berkah bagi kita semua. Bi'idznillahil Fatihah.